sakit hati teromatika kali ini untuk Aging paham Pak Pulu? Oke, kita masuk ya game yang Kenapa ada ketiga ya. pola begitu, Oci? Hei, Selamat menikmati. Ya kan sakit Nathan dan hati. juga Hayabusa. Game pertama Nathan ada, tapi langsung dihilangkan di game kedua ada Hayabusa, di game ketiga dihilangkan Hayabusa. Ya. Apakah di game keempat nanti bakal ada lagi atau di band kalah? Tapi di game keempat nggak ada ya. Kita cuma sampai pada satu series aja. Pakito dan juga Matilda. Wow, barengan. Ini tandanya Pak Kuito bersama dengan Matilda dan Neven lah lagi-lagi tidak akan bisa untuk di ban untuk kali ini atau tidak bisa diamankan oleh Gikram dari seorang Neven. Yap. Karena Dan masing-masing melakukan 2 pen, mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan 1 power pick dari Kipa Mighty karena mereka yang first picknya. Apa ya? Popheus kan? Popheus kayaknya nggak bakal dihilangin oleh mereka. Mereka punya kesempatan bisa mendapatkan Popheus. jauh. Oke. Nggak mau main jauh, berarti Ipin nggak mau main jauh head. Renvi nggak mau main jauh head di sini. Renvi lebih bermain dengan mungkin pick over selain jauh head. Padahal jauh head bisa aku bilang adalah salah satu romer yang cukup enak loh untuk mengcover. Gimana menurut Profesor? Oh, wow, aku cukup setuju apalagi kalau seandainya emang komposisinya pas ya. Karena kadang kalau misalkan kita tahu hero ini bagus banget untuk cover, hero ini bagus banget untuk pick off atau bahkan team fight. Tapi kalau komposisinya nggak pas, kayak menurut aku agak miss aja sih. Walaupun penggunaannya mungkin bisa dimaksimalkan secara paksa, tapi wow, Xbox merupakan satu hero yang bisa aku bilang ini merupakan hero yang sangat amat mengerikan untuk di tim sendiri atau bahkan tim lawan. Kenapa? Karena ketika Xbox-nya ini emang udah benar-benar sustain banget, udah kuat banget dari segi durability yang ia miliki, tentu dia bakal sulit sekali untuk dikembangkan, sukar sekali untuk di take down. Bahkan even though itu adalah Viraga armornya. Tapi kali ini Rebellion Genflix punya kesempatan untuk mengambil Harley. Yang mana Harley juga merupakan salah satu natural counter dari Xbox karena akumulasi dari damage-nya Deadly Magic itu masih masuk walaupun Viraga armornya udah pecah. Jadi kita tahu sendiri bahwa sekarang Viraga armor itu lebih banyak darahnya ketimbang dari darah aslinya Xbox. Sehingga ketika terkena Deadly Magic atau bahkan beberapa hit tambahan dari Deadly Magic tersebut, ini bakal membuat Xbox rontok. Tapi ternyata Harley-nya dilepaskan begitu saja. Geek Farm bisa saja mengamankan Harley atau kayak yang tadi mungkin Pak Pulu bilang, hero-hero range lainnya seperti Lunox. Karena Rebellion Genflix sudah mengamankan 2 hero melee terlebih dahulu. Yap. Masih dengan duo yang sama ya Oji ya. Ini ada Ruby dan juga ada Chow lo sama lah. Karena mereka ingin main pick over Pak Pulu. Mereka ingin bermain seperti tadi. Pengen bisa masuk ke belakang, ngedive ke belakang, dan bahkan kalau bisa kita bilang dari para pemain tim Rebellion Genflix ini nggak mau ngasih nafas sedikit pun untuk tim Geekfam. Dan Frieza kembali hadir dengan adanya Lunox. Bakal ada Frieza DD kah untuk kali ini ataukah bahkan Frieza yang akan dimakan berkali-kali seperti Huba di game yang kedua, Pak Pul. Oke, habis tidak sekarang tadi untuk Kufranya sempat di-pen, tapi sekarang Kufranya udah berhasil diamankan. Ada Dylan juga yang udah berhasil mengamankan Kara Lunox-nya. Cukup seimbang dengan hero melee dan juga untuk range-nya. Yap, ini dia. Dibalaskan langsung dengan adanya Parsha. Satu perimeter yang akan dibuat oleh pemain dari Rebellion Genflix. Menarik Q. Menarik Q, siap. Iya, gimana tulisannya kan menarik Q ya, kan menarik. Jadi Huba kembali akan bermain dengan Parsha-nya. Parsha dari Huba ini bukan kaleng-kaleng karena beberapa belakangan Huba menjadi spotlight untuk aku sendiri. Karena dia bermain support cukup baik dan bahkan Benedetta diamankan karena mereka sadar mereka memiliki satu buah kelemahan yaitu backline mereka ada Parsha. Ketika Parsha membuka kandangnya, ini Parsha-nya bakal bisa di-dive in dengan seorang Benedetta. Dan bahkan 40 dari Ikram kali ini mereka harusnya cuma untuk ngamanin jungler yang mandiri. Jungler yang mandiri harus mereka amanin. Ternyata mereka trauma dan mereka tidak akan mau dengan Balmoon. Tidak ada Balmoon lagi. Ada Balmoon yang langsung di-ban. Respect aja, bahaya nih hero masalah Cyclone Swift-nya nggak bisa diajak kompromi masalahnya tadi, Prof. Ini aku Balmoonnya gimana juga ya? kepikiran kalau seandainya Balmon ini adalah tipikal hero yang
sangat amat kuat kalau misalkan dia dapetin early advantage. Tapi tadi udah bukan early advantage lagi tuh, itu udah bener-bener apa ya, kalau itu udah kayak main course-nya Balmond, dimana 4 poin kill di awal, dia dapetin 4% Festival of Blood, dia menangin juga dari sisi push-nya, bahkan dari segi team fight dia selalu hadir, presence-nya dia tuh memang bener-bener memberikan tekanan. Dan sekarang Yuzong juga di ban, jadi sepertinya Rebellion Genflix seolah ini mau mainin 2 hero high ground kah? Sehingga satunya mereka bisa mengamankan hero-hero seperti lini belakang, let's say Shunshin, atau mungkin mereka ingin bermain Granger, atau bahkan mungkin Cloud salah satunya, yang menurut aku sangat fit in sekali dengan area yang sudah dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mereka punya Feather of Heaven, mereka punya Chow, dan juga punya dari Ruby. Jadi area of effect-nya udah bener-bener cukup balancing. Hanya saja pertanyaannya adalah dari Geek Farm, Lunox dan juga Kufra, mereka masih butuh juga dari area of effect tambahan atau bahkan single targetnya. Menurut aku masih kurang, karena dengan Last Insanity dan juga Tyrant Rage ini udah cukup banget untuk teman-teman tim Geek Farm mendapatkan potensi terbaik mereka untuk bermain area of effect dan juga team fight. Berarti jawabannya adalah kalau seandainya Xborg ini ditaruh di bagian EXP lane, baru dua hal tersebut terjadi Pak Pulung. Tapi kalau tidak, mereka butuh satu lagi area of effect atau bahkan TB, tahan badan. Tahan badan. Biar si Kufranya ini yang nanti bakal jadi apa ya? Jadi follow up. Dan satu kitingnya, satu umpannya itu mungkin bisa saja, let's say kita ambil contoh ke arah barat kah, entah itu ke arah siapa lagi yang mungkin sekarang EXP lane tersisa. Balmond udah di ban, Yuzong udah di ban, Pakito udah nggak ada, Chow udah diamankan, ya bisa jadi hero yang lapu-lapu. Tamus oke, lapu-lapu oke, karena menurut aku ya mereka butuh satu lagi untuk nahan badan. Dan kalau udah kayak gini, damage dealernya udah cukup, mereka butuh damage overtime-nya, damage per second-nya. Tinggal satu lagi menurut aku, entah itu akan mengisi di jungle, entah itu akan mengisi di gold lane, tapi ini benar-benar berfungsi banget untuk defender juga bagi high ground. Granger bagus, Cloud bagus, tapi ternyata Kaja. Mereka akan memainkan Xborg untuk di bagian jungle-nya, dan mereka akan memanfaatkan Fire Missile sebagai salah satu damage utama dari damage per second-nya. Oke, dan kayaknya kita lihat dari Rebellion Genflix ini, dia pede banget tuh pas para pemain dari Geek Farm itu ada yang pakai Xborg Jungler, ya kan, dia pede banget. Tapi kali ini Rebellion Genflix pick terakhir yang mereka harus dapatkan adalah salah satu sisi sampingnya, yaitu Chang'e. Ini hero andalan Pulung. Bukan hero andalan Pulung. Hero yang Pulung cuma bisa CBC, cuma bisa Chang'e. Nanti rahangnya goyang, salahin Pulung lagi nanti kalau rahangnya goyang. Ya gimana ya lu ya, kalau cuma bisa Chang'e ya Chang'e-nya kita ban, udah kelar, langsung limpungan, langsung tempoleng. Ya udah deh kalau begitu. Ini udah game ketiga kita ya teman-teman semua, penentuan untuk Rebellion dan juga dari Geek Farm ID siapakah yang akan memenangkan pertempuran match pertama mereka untuk bisa mereka menangkan dan di-convert menjadi poin tambahan di klasmen leaderboard sementara nih Oji. Alright, langsung kita menuju ke game yang ketiga, game yang terakhir untuk hari ini. Siapa yang akan memenangkan dan memecahkan seluruh mereka untuk kemenangan pertama di MPL season yang ke-8? Ataukah Geek Farm ID atau Rebellion Genflix dan Banteng Biru? Silakan Pak Pulung. Banteng Biru. Lah, aduh, pegel gua lah, malu serius dah, pegel banget. Kalau bersama bawah tuh ada panjat pinang giveaway tuh, menangkan skin elite special hingga epic pilihanmu. Cek YouTube MLBB ID sekarang, cek buru ya, panjat pinang tuh kalian semua sana. Iya, lo masalah kalau gua sebut warna lain kan berbahaya, jadi mending warna yang lainnya. Tidak usah diperjelas. Jangan diperjelas. 1 menit tentu bakal jadi pasif, by the way. Back to the game. Tapi kali ini ini cukup unik karena aku sempat mencatat di mana tidak ada Harley di banning phase dan tidak ada Harley juga di pick phase dari kedua belah tim. Jadi mereka ingin memainkan area of effect dan juga team fight jangka panjang, dan kita akan melihat sepertinya team fight seperti apa yang akan dihadirkan oleh teman-teman dari Rebellion Genflix, karena menurut aku
mereka juga punya area of effect yang tidak kalah luasnya. Yap. Alright, bahkan kali ini Hihi. lihat falnya bakal coba terganggu 40 di top lane tapi cuma dibakar saja, tapi dibakarnya kali ini masih dengan api biru, masih dengan Yoi. api tuyul, tidak terlalu terburu-buru dengan api yang warna merah karena falnya kali ini masih juga levelnya di bawah seorang Hans dan Hansnya pun belum level 4, belum bisa ngeluarin Lance Insanity Pak Pulu. Yoi, dan Valnya pun melakukan sebuah rotasi, dia ingin mengganggu ke arah orange buff, tapi dengan jet kuda yang dia miliki, Sunpo juga udah dikeluarkan, dia masih selamat. Ada Cyclone Eye di mana dia bisa pergi dari area tersebut dengan sangat-sangat cepat, cuman Valnya, ulala, masih ingin memberi gangguan loh, Ji. Oke, baik, dan ternyata di arah bottom lane lihat pergerakan bakal coba diganggu begitu saja, masih bisa dihindari dengan 1% pun. Sugar fokus menuju ke arah turtle-nya, Tom Cruise telah dikeluarkan tapi lihat di sana PDS yang buka warung dan bahkan kandangnya Frieza menjadi satu pilihan ubah. Lagi-lagi sepertinya Frieza punya salah satu dendam pribadi, ubah selalu dipakai di sini untuk menjadi tumbal untuk tim Rebel Gelfix. I'm of Vendetta Northern Love menjadi pilihan dan bahkan satu tumbang ditukar dengan dua. Oh my god, 40 di sini bukan hal yang baik dari tim Geekfam kalau dia selalu menukar hal-hal yang rugi seperti ini. Yoi, dan sekarang pun untuk turtle-nya udah langsung dicolok-colok begitu ya. Langsung tadi dikeluarkan sedikit lagi, tapi turtle-nya sempat untuk dikeluarkan. Way of the Repulsion pun langsung aja berhasil untuk mendapatkan satu player, yaitu ada Kaja. Burungnya memang langsung diterbangkan masuk ke dalam kerumunan player dari Rebel Camping. 3 poin kill berhasil mereka amankan, Oji. Yes, bukan hanya itu aja, lihat retrinya kali ini bukan retri Indomaret ya guys ya, berhasil take over, berhasil diamankan dan bahkan ada satu dua Little Wanderer yang sudah dia dapatkan seorang Hans yang tandanya dia bakal siap untuk mengganggu seorang Sugar di orange buff. Di Wanderer bottom lane, Dylan lagi-lagi Dylan dan masalah di laning-nya tertinggal satu level atas seorang Glanatwow dan bahkan dari segi goldnya Rebel Gelfix unggul dengan 9.700 gold perbandingan 1000 kali ini 40. Yap, 1000 lama-lama bisa jadi 1000 juta loh Ji. Ya, ini kita akan lihat dulu bagaimana dengan Lancelot dan Sugarnya udah hadir bagian atas. Valnya mencoba untuk membegali bagian bawah. Ya, Dragonnya akan siap untuk mendorong langsung masuk. Brave Fighter dilompatin, digetok, tapi canggahnya masih bisa menggoceng. Gadis kecil yang sangat lucu, namun di tempat yang berbeda ada aksi pengeroyokan yang dilakukan. Ruby pun harus terjerembab masuk ke dalam rumputan yang ada di tepian dari area sungai ini. Sementara di bagian tengah Blissnya mulai akan menjadi incaran dari Val. Masih bisa selamat dengan area satu lagi. Starlight Pulse yang udah langsung di-cover menjadi Piano of Order, Roji. Yes, gak mau terlalu memaksakan diri. Kali ini Val ternyata ingin lebih atas seorang Frieza. Kali ini Frieza pun langsung pop-up pada players-nya. Dia ingin menyelamatkan jiwa, raga, dan harinya. Bahkan dari Rebellion, Gentik dari bottom lane. Glanatwow bakal coba dipasar dengan cara yang salah. Nggak ada yang lihat dari seorang Val. Dan bahkan Val memilih untuk kabur terlebih dahulu. Tapi ternyata Bouncing Ball mengganggu pergerakan. Satu bucket sosok dan Darken di arah belakang. Frieza menjadi pilihan Taurus dan malah ditarik di Jasper. Sugar berhasil dihukum oleh seorang Dylan. Ternyata kali ini hukuman dari Dylan yang selalu dilanda masalah berhasil menghukum seorang Sugar. Lihat, Sugar langsung dihukum meleleh jadi seorang karamel, Pak Bu. What? Oh, bisa Benar begitu, Prop. Coba Prop Benar diurus dulu rumusnya. nih, Prop. Ya, tapi emang masuk akal dengan analogi seperti itu. Namun, balik lagi, Adam. Dari tadi dia bisa dibilang menjadi salah satu frontliner yang mengerikan. Dan bahkan, aku nggak tahu kenapa ini di late game-nya. Kalau dia selalu mengincar ke arah Huba dan juga Biru, dia yang malah akan menjadi PR bagi Rebel Genfix. Karena dia by time-nya lihat lama banget. Satu turtle diamankan, objektifnya makin lebih pasti lagi untuk Hans. Hans lebih unggul levelnya dari Sugar. Dan membuat Hans lebih pede untuk melakukan team fight kali ini. Ranger, Mas. Kita lihat ada Renvi di sana melihat posisi ada satu bawah Rex dapat kalau seorang Sugar dan bahkan Meteor Shower untuk seorang Birul dari top lane gak nge-clear satu wave-nya, sayang banget. Padahal orientasinya adalah dengan ada Meteor Shower yang dikeluarkan itu akan menjadi clear ini dengan cukup cepat. Wave Dragon dikeluarkan harus jadi pilihan dari bawah, tapi ternyata ada Tyron Rex dan ternyata di sini kandangnya harus ditutup oleh seorang Huba di depan sana juga, tapi Renvi bakal menjadi satu buah korban dari Rebel Gelfix. Hans seorang diri tak ada yang menemani, langsung kita belakang. Sugar menjadi pilihan dua. Wow, kali ini Sugar ditukar dengan seorang Renvi. Pertukaran yang adil, bahkan dua hilang. Cowoknya Val dihukum oleh seorang Dylan kali ini, Pak. Yap, Sugarnya juga tadi sepertinya kehilangan ataupun ada misklik dari dirinya, kehilangan stack dari Pancar ataupun Tonros yang masih dalam kondisi cooldown hingga mengakibatkan Lancelot-nya jalan kaki
lagi Pak tadi Pak Profesor, bagaimana tuh Bro? Bingung Entah tadi kenapa. pergerakannya. Ini banyak banget miss yang mungkin terjadi, tapi balik lagi in a way dari kedua belah tim mereka harus menstabilkan yang namanya goal terlebih dahulu, ekonomi terlebih dahulu, karena ini entah kenapa Geekfam makin kelihatan mereka lagi unggul walaupun perlahan-lahan sebenarnya yang mendapatkan point kill dan setup adalah teman-teman dari Rebellion Genflix. Namun dengan Geekfam yang perlahan-lahan seperti ini, tapi perlahan-lahannya seolah silent but deadly, diam-diam yang mematikan. Yang mana dari level Hans sendiri kita sempat lihat dia perbandingan dengan Sugar aja udah berbeda satu level. Jungler berbeda satu level, artinya ada beberapa picisan jungler atau bahkan objektif turtle yang dicuri oleh lawannya. Sehingga di sini aku bisa bilang Hans benar-benar mainnya objektif banget di 5 menit awal, dan itu merupakan tugas yang sangat amat baik bagi para jungler. Nah, ini mungkin yang sekarang udah mulai miss nih sudut pandangnya Ranger Mas dan juga Papulung bagi para jungler. Yes. Karena menurutku jungler sekarang itu amanin aja objektif dan jungle sebanyak mungkin di 5 menit awal. Karena kalau kita terus-terusan untuk memanfaatkan mungkin dari segi point kill, karena kita tahu sendiri jungler mungkin punya potensi untuk mendapatkan point kill di awal game, tapi objektifnya tidak didapatkan, artinya kita bakal kurang banget dari sisi level atau bahkan goal penalti di lini teamfight setelah 5 menit. Karena menurut aku, walaupun mendapatkan kill, itu berarti kita bisa mendapatkan sebuah objektif tanpa adanya gangguan hero. Kill bukan segalanya, tapi objektif menurutku di Mobile Legends itu adalah segalanya. Jadi harus dibedakan job desk utama daripada jungler. Karena menurutku sendiri jangan sampai kita menang point kill, tapi kita malah kalah objektif gitu, Pak Pulung. Oke. Kita balik lagi in game ini untuk Profesor dan juga Bapak Oji, dan itemnya pun nongol lagi nih Pak. Oke, Ya, kalau dari segi itemization, tadi udah kita bahas bahwa perbedaan dari segi level ternyata membuat perbedaan dari segi item juga. Ini cukup terlihat Sugar yang menurut aku masih jauh banget dari Endless Battle, sementara perbandingannya dengan Hans yang memang ini mendapatkan item yang lebih murah. Tentu Hans akan sangat makin confident, percaya diri, apalagi kalau dia udah punya 18x dan udah jadi bahkan sekarang. Tapi dari Freeze-nya, dia yang paling mematikan karena sesaat lagi kalau udah punya Latin Truncheon, udah punya Holy Crystal, dia akan menjadi senjata yang mematikan kali ini. Oke, tapi sayang sekali wombo combo yang dilakukan kali ini gak berhasil. Inisiasinya malah kehilangan satu buah poin dari tim Rebellion Genflix dan ditukar dengan satu buah Sugar. Pertukaran cukup adil. Bahkan Glonoko gak boleh pulang, mau jadi goy prefektor dan dikeluarkan, dan lihat satu yang terakhir jedung benjol palanya, dan bahkan burungnya harus berubah menjadi burung darah bakar. Para pemain dari tim Rebellion Genflix kali ini berada di arah mid lane, dan bahkan Meteor Shower berhasil dihindari untuk satu kali ini. Riza masih diselamatkan oleh sang malaikat penyambut nyawa, Pak Bu. Ini Hans dan juga Adam benar-benar udah kayak abang-abang yang megang pasar deh. Berdua doang masuk ke dalam kerumunan diacak-acak defensif yang dimiliki oleh Rebellion Genflix loh. Bertubi-tubi mereka berdua tadi melakukan serangan hingga membuat pergerakan dari pemain Rebellion Genflix pun tertekan. Ada beberapa korban yang diciptakan di Copper jadi poin kill tambahan 23.700 berbanding 20.700. Ada jarak yang cukup jauh loh ini dari sisi networknya loh. Yes, bukan hanya itu aja, network memang jauh, tapi ingat selalu ada yang namanya snowballing. Bahkan dengan ada kita lihat di game pertama tadi juga snowballing itu sangat berbahaya, dan para pemain dari tim Rebellion Genflix kali kita bakal coba untuk memberikan vision di mana kawanan dari tim Geekfam. Lihat, Meteor Shower dibuka dan langsung diflicker begitu saja. Jangan langsung hilang, dan bahkan satu kali ubah menjadi pilihan terakhir. Renvi mencoba untuk membayang-bayangi pergerakan dari seorang buruh. Mencoba dikejar dan bakal diamankan dengan cukup baik. Renvi berhasil mengamankan 2 poin di atas toplet. Ini tandanya yang sangat bebas untuk dapetin satu buah as di tengah. I'm offended, dan Ron Wolfie tadi dikeluarkan, dan bahkan masih ada Piraga Armor lagi-lagi. Piraga Armornya pecah, tapi Adam datang. Adam Badukun bawa mantra, langsung pulang kawanan dari Rebellion Genflix, Pak. Lihat, langsung mendadak Adam Badukun datang tadi, langsung disembur aja, mereka semua pun mundur, tidak mau lagi maju ke depan. Dengan ada Piraga Armor yang pecah, berarti ada sedikit imun yang dimanfaatkan oleh Hans untuk bisa kabur dari area tersebut loh, hingga membuat dirinya selamat. Andai tadi tidak ada imun tersebut, kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Xbox. 2 orang berada dalam rumputan. Siap aja untuk sekarang. Way of Dragon langsung dikeluarkan, ternyata belum. Masih sabar, Battle Fighter digetok tapi nggak kena. Sementara di depan sana pertempuran yang udah mulai terjadi. Dan udah dikeluarkan, tapi untuk Palnya langsung menunggu kehadiran. Udah ada Way of Dragon, dia masih bisa selamat untuk Freeze. Udah ada stiker dan ngeledek-ledek kayak begitu. Oji, apa yang terjadi nih Oji? Ini sepertinya ada terrorist, dan juga sepertinya ada Lapis tadi itu menumbangkan Glonoko, dan mendua antara pemain dari tim Rebellion Genflix kehilangan 3 playernya.
Selanjutnya, Hans pun di arah top lane sana mencoba untuk membakar semua jungle dan bahkan Lord menjadi objektif gaming untuk tim Geek Fam harusnya. Tapi ternyata tidak. Geek Fam lebih memilih untuk merapikan semua lane yang mereka miliki. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan satu buah Lord. Dan santai terlebih dahulu, santai aja. Karena mereka mau coba untuk balikin keadaan dengan laning yang baik. Lihat 3 laning yang berbeda, semua mendorong secara bersamaan, Profesor. Ya, ini kita bisa melihat juga dari player gold by Living by Mandiri, di mana Hansnya udah bener-bener jauh banget. Bahkan Sugar berada di urutan kelima, di urutan tengah-tengah, di bawah Freeze. Dan ini bakal jadi easy Lord untuk Geek Fam, karena mereka udah ahead jauh banget. Dan Val, dia nggak boleh lagi, ini take a note untuk Val, karena dia nggak boleh untuk melakukan teamfight seperti itu asal-asalan. Kalau nggak, dia bakal ditarik sama Dylan. Ingat tadi, Divine Judgment, ada bouncing ball, semuanya bakal nge-cancel pergerakan dari seorang Val. Kita tahu sendiri Val juga merupakan hero Chou yang dia mengandalkan dash, jadi bakal kedinai banget sama dua hero ini. By the way, analis, catat, itu dia ngomong. Hehehe. Catat Analis ya. catat. Catat. Langsung nih. Ini kita kasih waktu buat nyatat. Di pause dulu. Dia nyatet dulu. Nggak Catat gitu, dulu. nggak gitu, Pokoknya nggak guys, gitu. B. kalau ada pause, KB ya guys ya. KB ya. Disuruh Ini KB kan tadi catat, nyuruh yes. nyatet nih. Dikasih waktu sama KB. B. Enggak. Ini aku yakin ini pause-nya datang dari yang tadi nobar di match yang pertama, yaitu adalah Coco Lewis Verify Andre ini kalau nggak salah ya, yang megang tombol pause 50 mega emas. Karena tapi back again, untuk di Lord yang pertama tadi kita sempat melihat bagaimana Val dikembangkan dengan asal-asalan kalau kita nyebutnya kayak gitu. Tapi untuk sekarang Dylan-nya punya flicker. Artinya yang tadi Dylan-nya itu udah bisa langsung melakukan defense judgment dengan cepat, untuk 1 menit ke depan dia akan melakukan hal tersebut lagi. Dan aku cuma takut kalau seandainya targetnya adalah Farsha, karena menurut aku Huda bukan merupakan target yang bagus kalau seandainya dari pihak Rebellion Game Fix kalau untuk di kick off. Karena entah kenapa dengan Feather Astrek aku sangat amat percaya bahwa Feather Astrek dan kali ini ada Chang'e juga dengan high ground defense-nya Meteor Shower itu sangat amat cepat menumbangkan satu high ground Lord attacker, apalagi ini dari pihak Geek Fam. Dan menurut aku dengan serangan dan gempuran yang diberikan oleh Geek Fam, mereka hanya harus melakukan satu, yaitu X-board-nya mau tidak mau harus merelakan Viraga armor-nya pecah, agar nanti apa? Agar nanti di team fight nggak ada lagi Feather Astrek, seperti yang Ranger Mas sudah bilang tadi berkali-kali. Kalau warung Feather Astrek udah dibuka dan ditutup tiba-tiba, artinya untuk 20 detik ke depan tidak akan ada lagi yang namanya Feather Astrek. Bukan begitu Ranger Mas? Betul, bukan sembarang betul, tapi kita bakal menuju ke arah ke game yang ketiga. Lot sudah bergerak dengan cukup bebas, nyaman, aman, damai, dan tentram dikawal oleh pergerakan dari seorang Adam Badukun baca mantra. Dengan review tiket kalau dari depan sana digeser begitu saja. Emang ditahan, ditungguin sama seorang Val-nya. Lihat di depan sana, apakah ada pistol dulu bos dari seorang Val? Sepertinya tidak. Di arah midlane sana, mencoba melakukan kirim ini terlebih dahulu. Pemain dari tim Rebellion Game secara bottom lane sudah berkumpul 40. Yoi, dan di bagian bawah udah berkumpul, di atas juga mereka udah siap untuk menabrak. Ada beberapa gerobak UMKM yang bisa langsung masuk, tapi ternyata lampu-lampunya berhasil langsung dikenakan Way of Dragon. Tondrosnya, shutdown dia pun langsung diberikan terhadap lampu-lampu. Kayaknya Dan bahkan di arah bottom lane, Meteor Shower lagi-lagi berhasil melakukan clear dengan cukup baik atas tim Geek Fam. Rebellion Conflict kali ini benar-benar berada di posisi yang tidak terlalu buruk. Dan bahkan lihat review mencoba dikejar, Emma Fender mencoba dapatkan, tapi lihat Thrall-nya gak berhasil karena Orbilan di saat yang tepat. Coba DP setelah masuk menuju ke arah belakang, berhasil ke arah depan, tapi Dylan masih mengekir. Kita lihat burungnya bakal coba dipaksa dan dibakar begitu saja. Burung darah bakar kali ini, dan bahkan dipecah mendapat para tangannya. Sugar di arah belakang, sekarang Soul Mouse, one hit, dan kabel didapatkan oleh seorang Frieza. Satu tersisa Jelana Soul saja, ini bencana apa mulu. Yap, terjadi lagi sebuah peperangan yang bisa dibilang ini peperangan tanpa adanya komunikasi ya Prof ya. Kayaknya masuk satu persatu, terculik satu persatu, memaksakan lagi tadi yang terakhir. Ini membuat keadaan sangat-sangat tidak baik untuk Rebellion Game League, di mana ada 4 player yang dimiliki oleh player dari Geek Fam. Mereka udah siap untuk masuk dan juga menabrak di bagian mid, tapi ternyata tidak. Mereka jauh lebih sabar, Profesor. Iya, bahkan seperti yang aku bilang harus dikeluarkan secara paksa dari satu buah Last Insanity agar Hansnya memaksa Huba menurunkan Feather Astrek-nya.
Dan tidak ada lagi high ground defense tadi ketika team fight barusan, dan harus dilakukan seperti itu kalau Gifam mau mengamankan game yang ketiga, karena poking damage-nya dari Hans sudah cukup banget, asalkan nanti Renki-nya bakal bagus setupnya, dan inilah dia setupnya Ranger Mas. Yes, betul sekali. Federasi lagi-lagi dikeluarkan. Granatwa masih bertahan. Frieza harus tumbang. Tak bisa menahan semua damage semburan yang dikeluarkan oleh seorang Biru. Biru ada di depan sana. Great Fighters masih ditahan begitu saja. Akhirnya dipopau dan ada memilih untuk mundur. Dan ternyata Adam kali masih bertahan. Masih selamat dari gempuran pasukan dari Jellyfish. Di arah bottom lane pun ingin sudah bergerak ke arah tengah. Yang tandanya dari Gifam nggak bisa mendorong dan memaksakan mendapatkan satu buah inhibitor turret di arah bottom lane. Lot harus ditunggu sampai 40 detik lagi. Dan kita bakal lihat replay, Profesor. Ya, ini dia satu replay yang menurut aku ketika Feather Attack-nya sudah pop out, langsung dengan instan, Hans itu refleksnya benar-benar buka satu Last Insanity. Dan ini yang harus dilakukan oleh Hans. Walaupun harus menumbalkan satu Viraga Armor-nya menurut aku. Alright. Lihat stiker Bigatron yang dikeluarin, salah stiker Hans. Kena nanti potong denda. Bahlul. Ini orang-orang ya. Masalahnya kan gak ada yang tahu takutnya. Enggak apa-apa lu. Ya, baru naik. Ya, baru naik. Ya, baru naik. menang. Ya, baru menang. Ya, potong lagi dah. Oke, konsol langsung dikeluarkan. Satu tarikan pun terjadi, sedikit lagi episode dari rival. Bisa ada selamat? Gak bisa. Sebuah aksi penculikan yang sangat-sangat sukses langsung terlihat. Likernya pun tadi udah dikeluarkan. Berarti ada info yang langsung menarik saat bisa didapatkan oleh Rebel Gambling. Meledak, burungnya pun langsung terbakar, Roji. Yes, betul-betul terbakar api asmara dan di belakang sana Brand Fighter secara cepat. Cepat Draton Ball menjadi pilihan. Udah hilang 3, ternyata Sugar 4 hilang. Lipat sana. Dan Brand Fighter lagi. Federasi Fighter turun sekarang belakang dengan kemana-mana. Kalau bola mau jadi kue dan bakat juga sampai berubah menjadi karamel. Melting dan disisir. Kemenangan pertama untuk PMI di season yang ke-8. Wow, apa yang terjadi barusan kayaknya? Keculik, hilang lagi, satu player kena lagi, dan apapun yang terjadi barusan kayaknya, terjadi. Wow, dan gua speechless melihatnya. Sungguh cepat aksi penculikan yang barusan terjadi nih, Prof. Ya, mispositioning yang terjadi menurut aku juga sangat amat buruk bagi teman-teman dari Rebellion Genflix, karena mereka adalah high ground defender. Mereka harusnya berada di lini paling belakang, tapi ternyata dengan Last Insanity, Tyrant Revenge, Tyrant Rage, bahkan ada Divine Judgment coming up, itu membuat teman-teman dari Rebellion Genflix inilah yang malah diculik satu persatu. Malah jadi kerugian juga bagi mereka, karena Gifam sudah ready dengan team fight-nya. Mereka pede banget loncat ke belakang, mendinai pergerakan dari teman-teman Rebellion Genflix. Dan bahkan aku tidak kaget kalau seandainya tadi penculikannya berhasil, karena Kaja merupakan salah satu locker yang paling memberikan impact besar bagi Gifam dengan penculikannya, dengan pick-off metodenya. Dan Rebellion Genflix ini, menurut aku kalau seandainya mereka kelihatan sedikit aja celahnya, pasti bakal langsung keambil. Apalagi dengan Divine Judgment yang targetingnya benar-benar overcommit banget. Dan tadi belum sempat mengeluarkan Meteor Shower, tapi terkena Tyrant Rage dengan posisi yang sangat amat mematikan seperti tadi, dekat dengan tembok, membuat seorang Kufra makin pede lagi dengan Renki di depan. Tentu dia makin lebih